warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Pembina yang telah hadir pada kali ini. Di sini saya Herawati Anwar, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Wajo. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, kami di Guru Penggerak mendapat suatu tugas untuk mensosialisasikan salah satu modul yang kami pelajari di Guru Penggerak. Jadi ada beberapa modul yang kita pelajari di Guru Penggerak. Yang pertama modul 1.1 yaitu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan mensosialisasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak dan Ibu, kita perhatikan slide di atas. Jadi topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol serta segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini kita melihat slide selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan suatu yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan positif yang berkelanjutan dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga terciptalah budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, di sini disiplin positif yaitu banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ketika mendengar kata disiplin ini, apa yang terbayang dalam benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh-sungguh sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk mendisiplinkan seorang siswa atau seorang murid yaitu tidak harus dengan memberikan hukuman. Ini kita harus menerapkan adalah budaya-budaya positif atau dengan kata lain kebiasaan-kebiasaan sehingga akan terbentuk dalam jiwa seorang siswa itu adalah jiwa intrinsik, yaitu kesadaran dari dalam dirinya. Oke, kemudian lanjut selanjutnya. Oke, Diana Wilson dalam bukunya Recruiting School Disiplin 2001 menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Baik, selanjutnya slide selanjutnya itu dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal
motivasi yang dilakukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik di sini tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dari menurut Diana Moser di sini dia menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik Bapak dan Ibu, maksud dari ketiga motivasi perilaku manusia ini yaitu dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik. Kembali lagi adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi artinya di sini anak-anak akan melakukan disiplin tanpa harus takut dengan hukuman atau hadiah atau tanpa mendapat imbalan apa-apa. Mereka itu dari kesadaran dalam dirinya sendiri sehingga mereka melakukan suatu kegiatan positif. Baik, selanjutnya dari ini ada disiplin ini terbagi 3, yaitu disiplin dalam bentuk hukuman. Dalam hukuman ini adalah sesuatu hal yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi artinya di sini adalah kita melakukan suatu kesalahan, termasuk kita memberikan suatu hukuman tanpa ada pernyataan dulu dari anak tersebut, misalnya tidak ada kesepakatan di antara kita. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi. Dalam bentuk konsekuensi ini adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Artinya anak sudah tahu ketika dia melakukan kesalahan sudah ada perjanjian antara guru dengan siswa tersebut. Ketika misalnya melakukan kesalahan berarti ini konsekuensi yang mereka dapatkan dari guru tersebut. Kemudian yang ketiga, disiplin dalam bentuk restitusi. Maksudnya di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Baik, selanjutnya penghargaan. Penghargaan di sini itu tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan menghukum, dan yang terakhir motivasi dari dalam diri, yaitu intrinsik. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita melakukan lagi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas ya. Jadi biasanya ini dilakukan di awal tahun pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, memulai aktivitas mengajar kita, sebaiknya antara kita dengan siswa melakukan suatu kesepakatan atau keyakinan kelas, semacam perjanjian, misalnya ketika mereka terlambat datang, apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Kemudian keyakinan kelas, kita kembali ke slide. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini.
secara universal mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal positif untuk dijadikan landasan keyakinan dan benar-benar dengan sadar dilandasi bersama. Kemudian kalimat yang digunakan adalah kalimat universal dan positif yang bisa mudah diingat oleh para siswa. Baik, selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, serta kesenangan. Selanjutnya dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Dalam hal ini bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Oke, selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan dalam siswa tersebut. Ada nanti salah satunya yang paling baik untuk diterapkan. Yang pertama yaitu penghukum, kemudian kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, serta manajer. Oke, kembali ke posisi pertama yaitu penghukum. Di mana penghukum ini yaitu seorang penghukum bisa membutuhkan perkembangan fisik maupun verbal. Nah, kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan misalnya berkata seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Jadi ketika guru menerapkan posisi ini, posisi penghukum, anak akan merasa tertekan. Nah, misalnya kamu selalu saja salah, kemudian selalu ada yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah di sini, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, kemudian guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan kata-kata yang seperti ini, anak-anak akan merasa atau siswa-siswa kita akan merasa bersalah pada dirinya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ketika anak mungkin disampaikan bahwa masalah ini akan disampaikan ke orang tuanya, dia akan merasa sangat bersalah dan merasa tidak merasa nyaman seperti itu ya. Kemudian di posisi ini murid akan mempunyai penilaian buruk tentang dirinya, bahkan merasa tidak berharga. Kemudian selanjutnya teman. Dalam posisi teman di sini tidak akan menyakiti murid dan akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut. Nah, guru yang berada dalam posisinya ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya atau ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, posisi teman ini memiliki sisi positif dan negatif. Artinya seperti ini, dalam sisi positif anak-anak akan merasa nyaman dengan kita. Tapi ketika misalnya dia dalam posisi negatif, ketika misalnya ada suatu kesalahan anak yang dilakukan, ketika kita tidak peduli, dia akan merasa tidak nyaman lagi seperti itu. Kemudian posisi selanjutnya adalah pemantau. Nah, pemantau di sini adalah guru pada posisi ini berperan sebagai pemantau yang berarti mengawasi. Nah, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang kita awasi. Nah, kemudian pertanyaan yang biasa diajukan yaitu peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensi apa yang pernah kamu lakukan? Kemudian seorang pemantau akan mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat dilakukan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi artinya seperti ini, seorang pemantau ini, seorang guru akan memiliki catatan tentang kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan murid tersebut. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya posisi manajer. Nah, posisi terakhir ini yaitu posisi manajer. Nah, manajer mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Seorang manajer akan berkata seperti ini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer yaitu bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi dari kelima posisi tersebut di atas yang saya sebutkan tadi, posisi manajerlah sebenarnya yang paling baik, karena di sini seorang guru mengatur perilaku seseorang ke arah yang lebih baik, tidak harus menyalahkan anak tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi adalah tahap selanjutnya, yaitu di mana segitiga restitusi ini ada beberapa komponen yang kita bahas di sini. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, kembali ke menstabilkan identitas, itu membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi biasanya seperti ini, guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu apa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kamu. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu akan bersikap baik pada diri sendiri? Jadi di sini maksudnya menstabilkan identitas adalah menanyakan kepada siswa dengan memberikan juga sedikit motivasi. Artinya kita akan memanggil siswa ini, yaitu dengan menanyakan apa yang menjadi masalahnya. Kemudian tidak serta-merta untuk menyalahkan, kita hanya mencari tahu, artinya tanpa harus menyalahkan siswa tersebut. Oke, baik. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah di sini yaitu membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, guru berkata begini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu, kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian coba kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Kemudian selanjutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik untuk besok lagi? Itu untuk validasi tindakan kelas. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, guru akan berkata seperti ini, apa yang nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kemudian kamu menjadi orang yang seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah presentasi saya tentang budaya positif. Jadi di sini untuk membangun budaya positif di sekolah, yaitu dengan cara melakukan secara kontinu sehingga anak tersebut akan menjadi kebiasaan-kebiasaannya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Silakan masuk. Oke, silakan dudukin. Oke, tadi nak dapatkan laporan dari silakan. Kalau tadi didapati main HP, betul kan nak? Ada yang lain nak?
dan ibu panggil di sini adalah bukan untuk mencari kesalahan Kak, tapi untuk di sini ibu panggil untuk bersama-sama mencari penyelesaiannya, berpikir bersama tentang penyelesaian masalah Kak sama Rahman. Sekarang masih ingat kita dengan yang menjadi pimpinan kelas Kak? Oke, betul sekali. Nah, berarti kita masih ingat tentang apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kelakuan tak ini, Nak? Oh iya, baiklah. Ibu terima permintaan maafmu. Sekarang kembali ke kelas Kak untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Oke. Iya.